Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat kurma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui tentang cara mendasar atau unsur mendasar dalam berdoa. Apa yang harus kita sebutkan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kurma yang berbahagia, jika kita mau mengamati makna dari surat Al-Fatihah, kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita tata cara atau tata krama dalam berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba harus memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Adham Al-Asim. Beliau membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ta'zimun wa ikrarun, atau ta'zimun ikrarun wa sana'un, atau dalam bahasa Indonesia yaitu memuji, mengagungkan, dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, di sini terdapat bahwasanya seorang hamba memuji Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam dunia ini dan alam akhirat. Mengatur segala sesuatu, dan segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Di sini seorang hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala rahmat, segala kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya. Segala sesuatu itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu yang ada di alam. Kata Allah, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu yang ada di alam ini. Kemudian di ayat berikutnya, Malik Yaumiddin. Di sini seorang hamba mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang memiliki segala sesuatu. Zat yang memiliki hari di mana manusia amal dan perbuatannya dihisab atau dipertimbangkan. Ini adalah bagian pertama yang disampaikan oleh Syekh Adham Al-Asim. Kemudian di bagian kedua, yaitu adalah thalabun minallahi azza wa jalla. Di sini seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dituduhkan atau ditunjukkan jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi sebelum seorang hamba meminta petunjuk, meminta doa kepada Allah, seorang hamba mengawali doanya dengan at-ta'zim, ikrar, dan sana, yaitu pujian, mengagungkan, dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Ketika kita ingin bertamu kepada teman kita, hendaknya kita untuk mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rumahnya. Ini adalah sebuah tata krama atau adab yang harus kita lakukan sebelum masuk atau bertamu kepada rumah teman kita. Itu sama dengan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meminta sesuatu kepadanya. Ketika kita meminta kepada Allah tanpa mengagungkan dan tanpa memuji kepada Allah, itu sama saja kita tidak memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja ketika kita masuk ke rumah teman tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, pastilah teman kita atau sahabat kita atau yang ingin kita temui itu merasa bahwa ini orang yang datang kok nggak ada adabnya gitu. Makanya sebelum kita doa, sebelum kita bertamu kepada teman, kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila tutur kata saya masih jauh dari kata sempurna.
Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.